Selamat malam. Namo Buddhaya. Hobo. Hobo. Gimana kabarnya? Baik ya. Beberapa hari ini, seperti yang kita tahu, semua kegiatan Buddhis, khususnya yang ada di Medan, seolah berubah total ya. Dan pada kesempatan hari ini, kita bisa berlatih bersama, yang artinya kita masih memiliki kesempatan yang baik untuk bersama-sama mengembangkan batin kita ke arah yang baik, ke arah yang benar, ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih luhur. Tentu dalam satu kata, bijaksana. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan untuk mengawali diskusi kita? Kalau para raja meninggal dunia, rakyat jelata pun meninggal dunia. Kalau guru-guru besar meninggal dunia, kita sebagai orang biasa pun juga akan meninggal dunia. Orang-orang hebat, mereka meninggal dunia, orang biasa pun akan meninggal dunia. Di dunia ini tidak ada yang namanya awal tanpa akhir. Semua kelahiran akan berakhir dengan sebuah kematian. Tiada pesta yang tak usai. Semua pesta akan berakhir pada waktunya. Bersyukur dalam kehidupan saat ini kita berjumpa dengan ajaran Sang Buddha yang memberikan informasi tepat dan akurat tentang sebuah kelahiran kembali. Kalau kita mau menengok ke Tibet atau Bhutan, dalam tradisi mereka ada satu hal yang unik, di mana ketika gurunya meninggal dunia, mereka akan mencari di mana sang guru ini akan terlahir kembali. Jadi ada beberapa varian di dalam agama Buddha. Meninggal, ya, pergi, datang untuk pergi, pergi untuk kembali, atau pergi tak akan pernah kembali. Kita sama-sama tidak tahu kita berasal dari mana. Kalau kita mau memakai matematika Buddhis, maka jawabannya adalah kita berasal dari Maha Kusala Kama. Karma baik yang begitu luar biasa, itu matematikanya. Tetapi kita tidak ada yang tahu kita berasal dari mana. Kita dari keluarga mana, dulunya kita terlahir di negara mana, status sosialnya seperti apa, tidak ada yang tahu. Tahu-tahu jadi manusia saja hari ini. Begitu kan? Datang untuk pergi. Perginya adalah kematian itu sendiri. Nah, yang dimaksud beberapa varian di sini adalah mati untuk kembali atau mati tidak akan kembali. Sang Buddha mengajarkan Dhamma, beliau menyempurnakan parami hingga menjadi seorang sama Sang Buddha. Pada kehidupan terakhirnya beliau harus bertapa selama 6 tahun dan 45 tahun mengajarkan Dhamma kepada umat manusia dan semua makhluk. Tujuannya adalah agar kita pergi dan tak kembali. Alias nibbana. Semua kelahiran sudah terhenti. Semua kelahiran sudah selesai, sudah tuntas. PR bagi kita adalah kita bagian orang yang mana? Pergi yang masih kembali atau pergi tak akan kembali?
Ingat Long Tamahabua? Tahu Long Tamahabua? Nah itu kalau kita pernah baca bukunya ada kata-kata yang terkenal itu. Saya pergi tak akan pernah kembali. Jadi perginya adalah kematian itu sendiri dan beliau yakin bahwa beliaunya sudah tidak akan terlahir lagi di rahim manapun juga. Ada ya di dalam terjemahan Karania Metta Sutta. Semoga kita kelak tidak akan terlahir di rahim manapun juga. Entah itu lahir di rahim binatang, manusia, lahir melalui kelembapan atau melalui telur ataupun melalui secara spontan. Yang kayak hantu, dewa itu mereka spontan ya. Tapi kalau kita pelajaran apa dulu ya? Yang melalui apa yang bertelur itu ada itu kan beberapa varian itu kan. Kelembapan seperti kayak nyamuk dan lain sebagainya. Jadi di Tibet atau di Bhutan itu ketika memang guru besarnya meninggal, mereka akan mencari gurunya ini akan terlahir di mana. Tetapi mereka ada cara-cara khusus yang memang diajarkan mungkin secara rahasia di kalangan tertentu ya maksudnya. Dan turun-temurun maksudnya seperti itu. Dan biasanya gurunya itu sudah membuat wasiat bahwasanya dia akan terlahir di mana, keluarga mana. Misalnya apa ya? Misalnya katakanlah misalnya contoh saja ini ya. Misalnya kita keluar Cemara Asri dan keluar gerbang Cemara Asri misalnya sebelah kanan dari gerbang itu tidak ada rumah. Nah, kemudian nanti gurunya bisa menceritakan suatu saat di situ akan ada rumah dan ada keluarga. Nah, misalnya kayak gitu. Saya akan terlahir di situ. Ada yang membuat wasiat secara jelas seperti itu, ada yang membuat apa ya? Memang berpesan kepada muridnya bahwa nanti kamu harus mencari saya ke kota ini misalnya. Ada yang seperti itu. Tapi untuk seseorang bisa mengetahui dia akan lahir di mana itu kan tidak mudah ya. Makanya dikatakan guru-guru besar, kelahiran kembali guru-guru besar. Kenal Dalai Lama? Dalai Lama kenal? Tahu ya? Enggak kenal sih enggak banyak tahu. Nah itu kalau menurut kepercayaan mereka itu kelahiran yang saat ini adalah katanya kelahiran yang terakhir dari si Dalai Lama katanya. Ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat ya. Jadi kita ini yang masih memiliki PR besar dalam hal itu. Salah satu cara, salah satu daya upaya dengan cara bermeditasi seperti ini adalah cara kita. Kita sedang mengerjakan PR kita bersama. Kita akan masih pergi untuk kembali atau kita akan kembali. Ya kalau kembalinya itu hanya sekedar 7 kali ya asik. Nah, itu kualitas seorang sotapanya. Nah, itu biasanya ya. Kalau yang perginya tak kembali ya anagami ya. Anagami itu mereka tidak akan kembali. Sakadagami itu masih kembali sekali katanya. Kalau terakhir yang arahat mereka tidak akan pernah kembali lagi. Karena semua kekotoran batinnya sudah tuntas, sudah selesai. Kita dalam kehidupan sehari-hari menyadari enggak? Kekotoran batin itu muncul bagaikan arus yang begitu deras. Seperti kayak kita sedang di depan sungai ya, yang airnya jernih. Memang tidak nampak kayak kecuali ada sampah yang ikut ngalir ya. Ya, kalau yang airnya jernih, tenang itu. Nampaknya kayak nggak kemana-mana air itu. Tapi di dalam, di bawah itu kan arusnya terus ngalir. Dalam kehidupan kita, dengan panca indera kita, yang bersentuhan dengan objek-objeknya, itu menyebabkan arus kesadaran dan di situ biasanya diikuti dengan kekotoran-kekotoran batin.
Sering saya bilang, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku tidak ingin begini, aku tidak ingin begitu. Itulah bentuk daripada sebuah kekotoran batin. Kalau ada yang membahagiakan, pengennya dilekati gitu kan. Kalau ada yang tidak membahagiakan, pengennya ingin cepat-cepat menghancurkan, ingin cepat-cepat pergi gitu kan. Nah itu bagian daripada kotoran-kotoran batin yang harus kita atasi. Bagaimana kita selama ini tadi, ya setiap Selasa Kamis, setiap 1 jam, pernah gak sih meditasi itu jengkel sana? Pernah kan? Kalau moodnya lagi enak ya asik aja meditasi. Budo, 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 1 jam. Nah, kalau lagi nggak enak suasana batinnya 5 menit kayak terasa 1 jam. Nah, itulah fenomena batin yang harus Anda hadapi. Jadi kekotoran batin itu pada dasarnya Anda sendiri yang mengetahui, Anda sendiri yang harus menanggulangi. Ya, meditasi hanyalah salah satu cara untuk mengendalikan. Ibaratnya seperti kayak singa yang begitu liar. Kotoran batin itu singa yang begitu liar. Jadi sebisa mungkin kita harus mewaspadainya. Bagaimana kita bisa membuat kerangkeng yang kuat, yang kokoh agar tidak mudah ditembus oleh harimau itu tadi atau singa yang lapar itu tadi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Masih belum ada. Kenapa? Kesunyataan. Ya, itulah hidup ya. Fakta hidup memang demikian. Ya, jadi jangan lagi ada yang bertanya-tanya, Bante kelahiran kembali itu bener gak sih? Alam dewa itu ada gak sih Bante? Alam setan itu ada gak sih Bante? Itu kalau menurut saya pribadi itu pertanyaan anak TK itu. Anda yang sudah berusia seperti ini, yang sudah sama-sama memasuki usia matang, nanti kalau dibilang usia tua nanti nggak terima ya, dah usia matang aja lah. Sebentar lagi layu berarti. Mangga kalau sudah matang, sebentar lagi biasanya kan busuk ya. Gitu kan. Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti itu harusnya buang jauh-jauh. Berarti Anda masih kurang banyak membaca kitab suci, masih kurang banyak mendengar ceramah dhamma. Makanya pertanyaan Anda aneh-aneh. Jelas Sang Buddha mengatakan bahwa kelahiran kembali itu ada. Hidup setelah kematian ini tuh ada. Makanya tidak ada orang yang benar-benar mati atau meninggal. Yang benar-benar meninggal itu ya arahat itu tadi. Karena dia tidak akan kembali. Kalau kita itu kan mati nanti lahir lagi. Ya memang dalam kondisi, keadaan, dan mungkin pancakanda yang berbeda. Atau bentuk rupa yang berbeda. Bisa berupa gajah, harimau, kucing, sapi, kerbau. Ke alam yang lebih tinggi ya bisa ke alam dewa atau ke alam surga. Tidak menutup kemungkinan. Fungsinya apa sih ibu bapak kita dituntut untuk meyakini kelahiran kembali itu? Ketika seseorang menyadari bahwa kematian itu nyata dan kelahiran kembali itu ada. Sebisa mungkin kita untuk tidak mengumbar kekotoran batin kita. Antisipasinya adalah walau misalnya nanti kita masih terlahir kembali, kita tidak sampai menderita sampai sampai menderita sekali lah gitu istilahnya. Masih wajar lah. Penderitaan orang miskin sama orang kaya itu beda enggak? Hakikatnya sama saja, tapi mereka memiliki satu nilai lebih yang berbeda. Salah satu contoh misalnya, orang sama-sama sakit. Orang kaya bisa sakit, orang miskin pun bisa sakit.
Orang kaya sakit minimal dia tidak pusing memikirkan biaya. Kalau orang miskin yang sakit, pusing mikir sakit, pusing mikir biaya, double sakitnya. Jadi walaupun di situ sama-sama mengalami duka, tapi ada dua perbedaan yang kontras sebenarnya. Satu lagi, lahir memiliki penampilan yang menarik, sama lahir yang tidak memiliki penampilan yang menarik. Ada nggak perbedaannya nanti? Ada dong Bante. Sama-sama ngelamar pekerjaan misalnya. Oh ini dari penampilan saja sudah tidak meyakinkan. Apalagi isi otaknya. Misalnya ya walaupun sebenarnya seseorang itu tidak diukur dari sebuah penampilan gitu ya. Tapi secara umum pertama itu pasti yang dilihat adalah dari sebuah penampilan. Ya. Jadi walaupun sama-sama mengalami kelahiran, walaupun sama-sama mengalami penderitaan, tapi ada hal-hal yang berbeda. Lahir satunya pinter, satunya tidak pinter, sama-sama manusia loh. Ya, orang yang cerdas, orang yang pinter, untuk menjalani kehidupan mereka akan mudah, akan gampang. Tapi bagi orang yang kurang pinter, kurang pandai, kurang cerdas, ya mereka akan mungkin susah untuk menjalani sebuah kehidupan. Selalu ada plus minusnya. Maka ketika kita nantinya masih terlahir kembali dengan memiliki bekal maha kusala kama tadi, ya mudah-mudahan nanti ketika lahir lagi ya syukur-syukur jadi anaknya Bill Gates gitu kan. Anaknya Elon Musk gitu kan. Anaknya Mark Zuckerberg gitu kan. Paling enggak seperti itu harapan kita. Makanya kita bisa enggak sih menentukan kelahiran itu? Berarti bisa, tergantung perbuatan kamu. Semua kelahiran di alam dewa, kelahiran di alam manusia, bahkan pencapaian-pencapaian kesucian, tertinggi nibbana, itu semua tergantung tangan kita. Tidak ada satupun orang yang bisa menentukan. Sang Buddha, para arahat, guru besar hanya mengarahkan, hanya menunjukkan saja. Pengambil keputusannya siapa? Kita sendiri. Ya. Yakin kelahiran kembali itu ada? Yakin ya? Kalau nggak yakin berarti Selasa Kamis gagal di sini. Wihara Sakyamuni Buddha mengadakan meditasi selama ini setiap hari Selasa Kamis 1 jam itu mungkin gagal mungkin begitu ya. Ya syukurlah Anda tidak seperti itu. Ya. Tapi mungkin ke depan kita bisa sama-sama kerjasama mungkin seperti kayak HP kalau memang sayang sekali untuk dimatikan ya mohon diketar atau di silent lah. Ya. Tapi kalau memang Anda ingin meluangkan di sini waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam di sini, ya mungkin Anda lebih baiknya mematikan HP. Walaupun Anda tidak naik pesawat, mode terbang boleh lah. Ya, mode terbang boleh, mode pesawat boleh. Agar apa? Anda latihannya juga sungguh-sungguh, ya, yang lain juga tidak terganggu. Kita saling menjaga satu sama lain saja. Sebenarnya kalau di sini mau menerapkan aturan keras bisa. Anda mau sekeras apa? Masuk, kunci pintu, ceklek. Sebelum meditasi selesai, sebelum ceramah selesai, enggak ada yang boleh keluar. Gak apa-apa, kita enggak ada masalah dari pengurus. Sanggup gak? Nanti jangan-jangan pula yang ada yang kebelet ke belakang pula nanti. Akhirnya di sini pula nanti, yang lain kan gak enak ya kan. Gak ada masalah kita. Kalau mau keras, bukan Anda yang menentang saya yang menentang Anda, seperti apa.
Mau keras-kerasan seperti apa? Oh Bante meditasi di ITBC 1 jam aja ecek kayaknya Bante. Gimana kalau 3 jam? Monggo. Oke. Ya. Gimana kalau mulai, ini hari apa nih? Selasa ya. Gimana kalau Kamis nanti mulai 3 jam? Oke, gua jabanin. Bante daripada banyak omong seperti ini, nggak usah banyak omong Bante. Lebih baiknya banyak omong Bante diganti dengan meditasi. Oke, gak ada masalah. 3 jam oke ya. Tapi ingat, pintu kunci, HP dimatikan, hanya bareng-bareng nungguin alarm berbunyi. Enggak boleh bergerak sama sekali Bante. Oke, oke. Sanggup kira-kira? Kalau Anda mau keras monggo. Ya. Tapi paling enggak di sini menawarkan kemampuan Anda. Fleksibel saja. Ya. Jangan kira nanti Bantenya ngomong begini, Kamis nanti kosong pula nanti Bantenya sendirian di sini. Kalau Bante mah bebas, kosong bisa diikuti, bisa di kamar, nggak harus di sini. Kami berada di sini itu hanya sebagai tonggak pancang keyakinan Anda. Kalau kami tidak memikirkan seperti itu, kalau kami egois, diikuti kami bisa kok. Lebih daripada 1 jam. 5 menit oke lah. 5 menit juga bisa, 1 jam bisa kok. Kami berada di sini itu hanya sebagai tonggak pegangan keyakinan Anda. Ya mungkin kalau misalnya nanti yang mimpin di sini cuman Henry ya kan. Memang sama-sama gundul. Tetapi gundul bukan berarti biku. Gundulnya sama. Ya. Pakaiannya berbeda. Keyakinannya, rasanya pun juga berbeda pasti. Nah, tapi ketika nanti yang mimpin bikunya, oh walaupun mungkin bikunya biku baru misalnya, tetap keyakinan Anda berbeda. Begitu kan. Makanya kami di sini itu hanya sebagai tonggak keyakinan Anda bahwa, yo yakin aku bermeditasi di sini ditemani dengan para bantenya itu aja. Kalau kita mau egois, ya ngapain saya meditasi di sini? Enggak usah. Di kamar juga bisa. Ikuti juga bisa, begitu kan? Nah, maka ketika kita sudah meluangkan waktu dari rumah ke sini, bantenya juga meluangkan waktu, samanera juga meluangkan waktu untuk meditasi bersama. Nah, saatnya kita menjaga satu sama lain. Ya, supaya tenang, nyaman, tetap santai, terjaga waspada dan bijaksana. Itu harapan kita. Ya. Jadi supaya batin kita berkembang baik. Begitu ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kemana-mana tidak ada isinya ya, tidak bermanfaat mungkin ya. Nah, ada pertanyaan? Boleh. Kenapa ya? Wah juga mencah ya. Tak kirain yang berhubungan dengan meditasi, tapi ternyata kayaknya masih banyak kenangan manis yang susah untuk dilupakan yang berhubungan dengan Eyang ya. Sehingga pasca kemangkatan beliau pun masih meninggalkan satu apa namanya ya, bukan gosip ya, berita positif yang unik untuk dikulik gitu ya. Mohon maaf ya, saya agak suka berhati-hati untuk memakai kata ini ya, hal-hal yang sensitif nggak, takut salah ngomong saya.
Karena memang saya juga tidak memahami betul ya. Jadi daripada saya salah ngomong, alangkah baiknya berhati-hati menata kata ya. Ya tentu kalau mau dihubungkan dengan meditasi pasti nanti ada. Tadi nanti tolong ingatkan saya kalau terlalu melebar omongan saya. Kalau melihat bagaimana prosesi semalam ya, bagaimana para murid menghormati gurunya di masa-masa terakhir, bisa terlihat daripada antusias umat begitu luar biasa. Dan mungkin kalau boleh saya memakai bahasa lebay, acara kremasi semalam yang berhubungan dengan Bante Jinadamo itu mungkin kremasi yang luar biasa istimewa. Pasca runtuhnya Sriwijaya di bumi Andalas. Bahasa Bante ya agak hiperbola Bante ya. Mohon maaf kalau hiperbola ya, tapi itulah keyakinan saya kepada beliau. Jadi kalau bukan orang hebat, kalau bukan orang istimewa, kalau bukan orang luar biasa, tidak mungkin diperlakukan seperti itu. Sama-sama biku, pernah kan mendengar biku wafat atau meninggal sebelumnya Bante Jinadamo misalnya. Tapi kan perlakuannya pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Ya nanti Anda bisa kunjungin lah YouTube-nya itu masih ya. Acara prosesi itu bagaimana luar biasa para murid-muridnya dan bisa dikatakan luar biasa, istimewa. Gitu ya. Satu, beliau adalah orang hebat gitu aja. Saya memakai kata orang hebat. Anda mau menyimpulkan suci atau tidak suci terserah. Tapi saya mau menyimpulkan memakai kata hebat itu saja. Terjemahkan sendiri apa itu kata hebat. Mau Anda terjemahkan itu sebagai suci atau tidak suci itu monggo, terserah Anda. Saya memakai kata hebat untuk menghindari hal-hal sensitif lainnya. Kalau ditanya mengapa ada relik, relik sepengetahuan saya ya, mohon maaf saya bukan Buddhisnya bukan karena sekolah formal, tetapi hanya otodidak, hanya belajar semau-maunya gitu ya. Jadi otomatis ilmu yang saya dapat juga seapa adanya ya. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Relik itu setahu saya adalah sisa jasad yang telah dikremasi. Bisa itu tulang belulangnya kan nggak ada ya, tinggal tulangnya ya biasanya. Tulang yang kemudian akhirnya nanti mengkristal, biasanya itu bulat-bulat ya, ada beberapa varian, bisa kecil, bisa sebesar kelereng gitu mungkin ya. Dan juga warnanya juga warna-warni gitu. Dari hasil kremasi itu yang menjadi mengkristal ya, yang mengkristal itulah yang sebenarnya disebut relik. Itu yang sebenarnya disebut relik. Kalau misalnya ada tulang yang belum mengkristal atau bisa seperti bulat-bulat bagus seperti itu, nah itu mungkin ya bisa kita bilang ya hanya tulang biasa atau bisa kita sebut sebagai sisa daripada jasad yang dikremasi ya. Tapi kalau orang mengapa bisa terjadi demikian, kalau pertanyaan tadi demikian ya, itu biasa terjadi pada, ini saya ngomong secara keseluruhan ya, bukan hanya terkait sama eyang semata ya. Biasanya itu terjadi kepada orang-orang yang memang istimewa. Istimewa ini juga Anda artikan sebagai sotapanya monggo, ya, sakadagami monggo, anagami monggo, arahat ya monggo. Silahkan Anda artikan. Saya untuk menghindari hal itu semua, saya ingin memakai kata istimewa itu saja. Jadi itu untuk orang-orang yang istimewa. Nah mengapa kalau umat awam kok nggak bisa terjadi demikian? Loh berarti dia belum istimewa. Makanya
pengkremasiannya atau pengkuburannya pun ya biasa-biasa saja lah. Layaknya umat manusia biasa. Meninggal, bacain parita, besok dikremasi biasa. Enggak ada arak-arakan, enggak ada iring-iringan, harus kerjasama dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas misalnya. Ya karena memang dia belum istimewa. Dia belum memiliki satu kata istimewa. Dia masih biasa-biasa saja. Memang sama-sama A belakang ya. Istimewa itu kan pakai A belakang kan. Biasa saja itu juga memakai kata A belakang. Biasa-biasa saja. Sama-sama A belakang. Ya, satunya istimewa, satunya biasa-biasa saja. Dan pengalaman saya seperti kayak di Thailand sendiri, kalau misalnya ada biku meninggal itu bilangnya itu tidak langsung relik gitu, tidak ya. Tapi misalnya malam ini kremasi, kemudian besok pengambilan sisa dari jenazahnya itu entah tulangnya atau abunya itu biasa mereka bilang mengambil tulang ati. Kep ati atau kep kerduk ya, itu mengambil tulang yang sisa yang sudah terbakar gitu, tapi tidak menyebut secara spesifik langsung relik gitu, tidak. Ya memang kita ini masih di Indonesia ini masih sebagai umat Buddha yang baru belajar, ibaratnya kayak kita itu masih SD jadi baru merangkak ya, belum sampai ke level SMP SMA. Jadi hal-hal seperti itu mudah sekali untuk membuat kita wow gitu. Tapi bagi orang yang sudah paham ya biasa-biasa saja gitu. Kalau toh misalnya ada relik itu harusnya menjadi pemicu kita dalam artian kalau ada orang yang seluar biasa ini beliau bisa, nah saya harus berupaya untuk menjadi bisa. Arahnya kan ke situ saja. Bukan ketika nanti ada biku meninggal, ada reliknya, kemudian ada langsung tiba-tiba kaya, yang tadinya jelek kemudian tiba-tiba ganteng, kan gak seperti itu kan konsepnya. Yang tadinya punya hutang kreditan banyak tiba-tiba hilang gitu kan. Ada yang hilang, kasus-kasus hukum hilang, tertutupi dengan kasus-kasus yang lain, nah itu ada. Ya. Jadi kita harus berlogika dan kita juga harus bisa berpikir secara real aja lah gitu ya. Ya kalau toh memang ada reliknya ya, luar biasa, guru ini sangat luar biasa. Ya udah gitu aja, menaruh hormat bahwa berarti beliau adalah seorang guru yang memang supati pano, ujuk pati pano, nyaya pati pano, sameji pati pano. Itu yang tadi kita baca. Berarti seorang guru yang memang sudah baik, benar, lurus dan patut dalam kehidupannya. Sehingga ketika beliau meninggal dikremasi menyisakan sesuatu yang luar biasa. Saya sebut lagi sesuatu yang luar biasa. Anda mau menyimpulkan relik, mau menyimpulkan tulang silakan. Ya, itu adalah bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa gitu aja. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau seseorang sudah menjalankan ojupati pano, ya, supati pano, ojupati pano, nyayapati pano, samecipati pano, saya jamin. Nah, nanti yang Anda tanyakan itu pasti ada. Ya, itu bisa jadi ada. Ya. Dan biasanya relik itu tidak langsung ya. Kalau kita baca bukunya Chan Man itu kan waktu saat pengambilan tulang beliau itu semuanya belum mengkristal. Tetapi itu kan terjadi beberapa tahun kemudian ketika ada salah satu umat yang dulunya memang menyimpan sisa-sisa tulang-tulang kecil gitulah ya bercampur dengan abu itu kemudian itu menjadi mengkristal sehingga kaget mereka takjub dalam artian kaget bukan takut tapi kaget takjub istimewa itu tadi bahwa abu yang dulunya saya anggap ini adalah abu biasa ternyata menjadi mengkristal seperti ini. Nah itulah yang disebut relik. Jadi ada proses.
Apakah akan selalu ada Bante? Misalnya ketika seseorang yang habis dikremasi kemudian langsung ada relik, ya tidak menutup kemungkinan ya, mohon maaf ya, saya tidak berani masukkan ya itu tidak. Tidak menutup kemungkinan. Ada yang juga melalui proses bertahun-tahun seperti itu. Gitu. Mungkin nampaknya hanya masih tulang biasa tapi mungkin dia mengkristal walaupun dia tidak membulat. Gitu. Mengkristal seperti kayak kristal kaca gitu ya, atau yang warna-warna yang istimewa gitu. Ya. Bisa dimengerti nggak Ku? Bisa menjawab ya Ku ya? Ya. Masalah A, B, C, D-nya simpulkan sendiri. Bante, karena Bante nggak paham, nggak tahu, jadi nggak mau menyimpulkan apapun. Saya hanya menyimpulkan luar biasa istimewa gitu aja. Ya, itu ya. Jadi jangan terlalu inilah, jangan terlalu over juga lah. Dewasalah dalam dhamma. Itu tadi. Ya, kalau memang ada relik ya ketika nanti ke wihara yang memang ada reliknya biku-biku tertentu atau mungkin ada riwayat yang jelas bahwa ini adalah relik dari Bante A, Bante B atau Bante C, ya menaruh hormat itu tadi. Ya, menaruh hormat bisa dengan Arahang sama Sambuddho Bhagawa, ya, Swakato Bhagawata Dhammo, seperti Pano, terus dan lain sebagainya. Bahkan kalau di Thailand itu ada puja khusus, kalimat paling khusus untuk memuja relik itu memang ada. Ya, tapi intinya itu hanya sebuah penghormatan secara mendalam gitu aja. Kita menghormati satu objek gitu. Jadi mungkin secara lahiriah ya itu guru A atau guru B sudah nggak ada. Tetapi sisa jasadnya entah itu rambutnya, kukunya dan lain sebagainya bisa kita jadikan teladan. Oh ini kukunya guru B atau rambutnya guru B misalnya. Ini kan gurunya kan luar biasa. Nah kita kan langsung teringat luar biasanya. Itu sebenarnya pemantiknya sebenarnya. Pemantik kita untuk memacu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita untuk muncul, berkembang dan sempurna. Gitu ya. Selama ini ada kok benih-benih bodhicitta di dalam batin kita tuh ada. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak berkembang. Muncul mau berkembang, balik lagi pupus lagi. Ada yang memang muncul, berkembang, sempurna. Nah Anda bagian yang mana nih? Jawab, Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Anda sendiri yang mampu mengukur diri Anda. Kalau lagi ingat ya Selasa Kamis ke wihara, muncul nih benihnya, ya kan. Saat mau berkembang, aduh kehidupannya berubah ini ya. Wah persetan dengan Selasa Kamis lah, di rumah aja nonton Netflix lah gitu istilahnya kan. Awalnya sudah muncul, mau berkembang, layu lagi gitu kan. Nah, itu PR Anda semua itu. Ya. Ya, walaupun kemana-mana tapi mudah-mudahan bisa menjawabku ya. Dan apa yang saya ungkapkan tadi tidak murni yang berhubungan dengan yang semua enggak ya. Semuanya saya serahkan kepada Anda untuk menilainya. Kalau mungkin ada yang dirasa ada berita positif bahwa oh ini relik yang ya udah sadu gitu aja. Kalau ada yang mengatakan oh bukan misalnya ya Anda tidak perlu menganggap hal-hal itu sebagai hal yang negatif. Ambil aja yang positifnya saja itu. Kita ini sudah terlalu capek untuk mengurusi hal-hal yang negatif. Buang. Kita cukup mengurusi hal-hal yang negatif yang memunculkan benih kebaikan tadi ya. Muncul, berkembang, sempurnakan. Jangan malah muncul, berkembang, potong pupus ya, kacau nanti. Ya, muncul, berkembang, sempurnakan. Sehingga nantinya Anda pun akan menjadi orang yang istimewa. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau tanya kepada guru lain tentang relik pasti jawabannya akan berbeda lagi. Nah silahkan cari varian-varian lain. Ini variasi saya. Oh Bante kok variasinya seperti itu? Ya hak saya. Variasi saya. Guru lain ya silahkan cari sendiri. Ya. Mungkin bisa lebih tepat dengan kitab suci, rujukan-rujukannya misalnya. Monggo silahkan cari sendiri. Ya, bisa menjawabku ya? Oke, ada lagi?
cukup duduk 1 jam, kongko 1 jam. Wah. Ya, jangan lupa ya, Kamis nanti 3 jam. Enggak ya, ya bercanda. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan apa yang didengar tadi, kalau itu sekiranya bermanfaat, silahkan diambil, dikembangkan dan disempurnakan, dan sekiranya tidak bermanfaat, ya silahkan ditinggalkan di ruangan ini. Gak usah dibawa pulang. Ya, terima kasih. Akhir kata.